Nah, untuk magang 2022 kita buka bukan hanya bersumber dari APBN, tapi magang yang bersumber dari APBD juga sudah kita himbau. Perusahaan-perusahaan juga membuka magang mandiri. Dan 2022 juga nanti ada magang mandiri yang diselenggarakan oleh perusahaan yang bekerjasama dengan Sigaja Lampung. Sigaja Lampung. Mereka memilih SMK karena mereka pengen langsung bekerja. Adakah kerjasama atau dari dinas tenaga kerja sendiri yang memang memberikan jalan bagi para lulusan SMK itu untuk diarahkan bekerja di mana begitu? Iya. Bahkan kita berupaya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung itu bisa di bawah 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kita buka masker ya pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam Release Corner untuk episode kali ini. Bersama saya sudah ada Bapak Dr. Agus Nompitu SEMTP. Beliau adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Betul ya Pak? Ya. Saya panggil Abang boleh ya? Ya boleh. Ya. Pemirsa, kita akan berbincang bagaimana tentang ketenaga kerjaan di Provinsi Lampung yang masih hangat saat ini adalah tentang kenaikan UMP. Ya, bisa diceritakan Bang, walaupun mungkin banyak kalangan yang agak kecewa ya dengan kenaikan yang sangat kecil gitu. Tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain kenapa seperti itu. Kira-kira gimana tuh Bang? Ya, seperti itu ya Mbak Nopi, seperti tadi sudah jelaskan bahwa penetapan UMP itu untuk provinsi memang ditetapkan paling lambat tanggal 21 November. Oh, 21 November ya. Jadi sejak 15 November itu secara bertahap Dewan Pengupahan sudah rapat dan mengambil beberapa kesepakatan. Artinya penetapan upah minimum provinsi untuk diberlakukan mulai 1 Januari 2022 itu sudah mengacu kepada Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian juga turunannya Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, di samping dua aturan itu, kita juga ada arah kebijakan nasional yang telah diterbitkan melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia yang terkait dengan data-data baik itu makroekonomi nasional maupun daerah, juga data ketenaga kerjaan. Itulah dasar pertimbangan. Dasar pertimbangannya. Tapi itu agak alot juga nggak tempoh hari itu pada saat mau penetapannya itu Bang? Ya, Dewan Pengupahan ini kan terdiri dari unsur pemerintah, ada unsur Dewan Pakar, ya. Kemudian juga mewakili para akademisi, beberapa perguruan tinggi, juga ada dari BPS sebagai sumber data resmi, kemudian dari Serikat Buruh atau Serikat Pekerja, juga ada perwakilan dari Apindo, dan beberapa organisasi perangkat daerah lain yang menangani persoalan-persoalan ada kaitannya dengan tenaga kerja. Tapi bukan berarti Lampung ini menjadi provinsi yang paling kecil gitu nggak kira-kira Bang? Untuk gambaran kita se-Indonesia ini seperti apa? Kalau paling kecil tentu tidak. Tidak ya? Karena masih banyak provinsi-provinsi lain yang UMP-nya masih di bawah Provinsi Lampung. Ini kita upayakan kemarin dengan diskusi yang alot, tapi mempertimbangkan kondisi makroekonomi daerah, ya, di mana fluktuasi ekonomi juga kita tahu sejak pandemi COVID-19 tahun 2020 itu kan kita rasakan bahwa dampaknya bukan hanya pada persoalan kesehatan keselamatan manusia, tapi persoalan ekonomi dan sosial juga dampaknya luar biasa. Dan itu ditandai pertumbuhan ekonomi kita yang turun di triwulan pertama 2020 sampai 1,73, bahkan terus di triwulan keduanya minus bahkan 3,54, terus minus juga di triwulan ketiga, triwulan keempat, bahkan di 2021 triwulan pertama itu kita minus 2,10. Nah, ini baru ada peningkatan mencapai tren positif pertumbuhan kita pada triwulan kedua tahun 2021 sekitar 5,05, kemudian turun lagi, tapi masih positif ya di angka 3, sekian persen pertumbuhan ekonomi. Jadi fluktuasinya masih terjadi, tapi kita berharap
dengan melandainya pandemi, ekonomi akan berpengaruh ya, ekonomi kita akan lebih baik. Harapan kita seperti itu. Baik. Terus gini Bang, baru-baru ini kan Bapak Gubernur Lampung menerima penghargaan terkait ketenagakerjaan. Apa kira-kira bisa diceritakan itu apa Bang? Ya, penghargaan itu adalah merupakan salah satu apresiasi tertinggi dari Presiden Republik Indonesia kepada pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, yang telah peduli terhadap peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja, pelaku usaha, dan dunia industri. Sehingga mendapatkan penghargaan yang namanya Paramakarya. Yang kemarin langsung diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Ma'ruf Amin. Iya. Hal apa yang membuat itu Lampung mendapat penghargaan itu? Ya, tentu ada beberapa penilaian. Ya. Penilaiannya salah satunya adalah terkait dengan perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha dan dunia industri untuk mendorong mereka tetap kreatif, inovatif, dan itu dinilai dalam paling tidak 2 tahun berjalan. Sejauh pandemi itu? Ya, pandemi tetap penilaian terus. Jadi Paramakarya itu dilaksanakan setiap tahun ganjil. Setiap tahun ganjil. Nah, di daerah itu dilaksanakan Sidakarya. Nah, juga kita akan melakukan penilaian tahun depan. Seperti itu. Kita di tahun genap gitu? Ya. Gitu. Baik. Terus gini Bang, ada juga istilah si gajah Lampung nih. Itu apa tuh Bang? Sosialisasi apa tuh? Ya, kalau si gajah Lampung ini kita mengambil ikon si gajah. Karena gajah ini kan memang menjadi ikonnya Lampung, salah satu Lampung. Nah, tapi si gajah dalam konteks tenaga kerjaan ini kita mengambil sebagai akronim. Akronim Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah Provinsi Lampung. Jadi si gajah Lampung ini ini gajah yang sudah modern. Jadi gajahnya ada gajah kerja yang mempertemukan antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja. Ada si gajah latih untuk memudahkan akses pencari kerja dalam mengikuti pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan. Nanti di dalamnya ada si gajah magang, juga untuk memudahkan masyarakat mengakses bagaimana sih dia bisa ikut magang kerja. Kemudian yang keempat si gajah konsul. Jadi tempat masyarakat, pencari kerja, termasuk tenaga kerja, untuk berkonsultasi. Konsultasi tentang pendidikan, pelatihan tenaga kerjaan, konsultasi tentang persoalan jaminan-jaminan ketenaga kerjaan, upah, dan sebagainya dapat dikonsultasikan. Itu termasuk juga loker juga ada di situ Bang? Ya, lokernya itu si gajah kerja. Si gajah kerja. Lowongan kerja. Gitu. Jadi itu untuk daerah maupun nanti peluang kesempatan kerja, penempatan kerja di luar daerah di Indonesia. Ini merupakan program provinsi? Ya, program kabupaten kota juga ikut meneruskannya? Program provinsi yang tentu harus diikuti oleh kabupaten kota. Gitu. Masih tingkat sosialisasi atau udah terus berjalan? Kita upayakan Desember ini bisa kita launching. Menunggu jadwal Bapak Gubernur. Baik. Ini menarik sekali ya. Jadi ini buat para lulusan sarjana, itu kan tidak dibatasi ya, lulusan SMA pun bisa ikut. Ya, bagi mereka yang mau mencari pekerjaan. Silakan. Asal memenuhi kualifikasi sesuai nanti dari perusahaan yang membuka lowongan kerjanya. Ada syarat dan ketentuannya berlaku di situ. Terus gini Bang, ketersediaan BLK di Lampung ini seperti apa Bang? Ada berapa jumlahnya dan eksistensi mereka seperti apa untuk saat ini? BLK di Lampung, di Lampung ini ada 4 BLK. Jadi satu BLK Bandar Lampung, yang ada di Jalan Pagar Alam. Di Gang PU ya. Di Gang PU. Kemudian BLK yang ada di Lampung Utara, tempatnya BLK Wayabung, yang berada di sekitar Tata Karya. Itu lingkup cakupannya tentu beberapa kabupaten terdekat. Kemudian BLK Metro. Kemudian ada lagi BLK Kalianda yang ada di Lampung Selatan. Nah, BLK-BLK ini kita sediakan pelatihan-pelatihan dengan kekhususan, ya, seperti misalnya listrik, las, kemudian juga elektronik, termasuk menjahit, kecantikan, komputer, audiovisual, dan lain-lain. Sehingga memudahkan bagi mereka yang mencari kerja, mereka dapat kemampuan-kemampuan tambahan ya yang tersertifikasi, sehingga mereka akan mudah nanti untuk bekerja di mana tempat industri yang akan mereka masuki, atau mereka menjadi wirausaha mandiri. Gitu. Dan itu tadi BLK ini terkait dengan si gajah Lampung tadi kan nyambung ya? Artinya dari si gajah Lampung tadi bisa nyambung ke situ. Pelatihannya di situ, nanti ada magangnya.
Nah, untuk magang 2022 kita buka bukan hanya bersumber dari APBN, tapi magang yang bersumber dari APBD juga sudah kita himbau. Perusahaan-perusahaan juga membuka magang mandiri. Dan 2022 juga nanti ada magang mandiri yang diselenggarakan oleh perusahaan yang bekerjasama dengan Sigajah Lampung. Sigajah Lampung. Ini sampai saat ini sudah berapa banyak perusahaan? Sudah berapa persen tuh? Yang mau ikut di dalam, kalau selama ini mereka sudah banyak yang ikut, 28 perusahaan, tapi itu dibiayai oleh APBD maupun APBN. Tapi tahun depan ada sekitar 8 perusahaan yang sudah mendaftarkan diri, mereka siap untuk mandiri, dibiayai oleh perusahaan itu. Karena nanti tenaga kerja yang dilatih magang itu kita harapkan terserap untuk perusahaan. Perusahaan itu, iya. Wah, ini kesempatan yang bagus sekali ya. Terus gini Bang, bagaimana sekarang kan ini SMK, ini kan menjadi harapan bagi lulusan-lulusan SMK ini untuk bisa langsung bekerja. Mereka memilih SMK karena mereka pengen langsung bekerja. Adakah kerjasama atau dari dinas tenaga kerja sendiri yang memang memberikan jalan bagi para lulusan SMK itu untuk diarahkan bekerja di mana begitu? Ya, kita sudah koordinasi dengan SMK melalui badan atau bursa kerja khususnya SMK. Kerja khusus, Jadi SMK-SMK yang ada di Provinsi Lampung, ini kita harapkan siswa-siswa atau lulusannya ini bisa langsung bekerja. Baik itu bekerja pada sektor industri ataupun mereka menjadi wirausaha mandiri. Oleh sebab itu, kita dukung bagi peserta-peserta lulusan SMK ya untuk mendapatkan bekal tambahan dari pendidikan vokasi yang mereka miliki untuk ikut juga dilatih kemampuannya di BLK yang kita miliki. Atau mungkin kita dorong melalui LPK, Lembaga Pelatihan Kerja yang dimiliki swasta. Karena LPK swasta ini juga banyak juga di Provinsi Lampung lebih kurang 220 LPK. Belum BLK komunitas yang berbasis pada pondok pesantren. Ini juga mau kita revitalisasi, kita sinergikan sehingga bisa menjadi lebih mudah masyarakat untuk mendapat akses pelatihan dengan jangkauan wilayah yang terdekat. Wah, ini sebenarnya banyak kesempatan sih ya. Tapi kesempatan untuk masuk kerjanya ini apakah sesuai juga dengan orang-orang yang pengen bekerja itu yang diharapkan pasti kan seperti itu ya, mengurangi pengangguran di Provinsi Lampung. Kalau boleh tahu Bang, berapa angka pengangguran sampai di akhir Lampung tingkat pengangguran terbuka kita sampai Agustus 2021 itu di angka 4,69%. 4,69%. Angka ini nomor 2 terendah di Sumatera. Tertinggi angka pengangguran itu di Kepulauan Riau, itu angkanya di atas 9%. Tapi harapan kita tentu angka ini harus kita tekan. Bahkan kita berupaya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung itu bisa di bawah 4. Di bawah 4 ya. Targetnya seperti itu ya. Begitu kita syukur ya bisa lebih kecil lagi. Lebih turun lagi. Tapi memang kita masih berhadapan dengan pandemi ini. Kita harus mengambil arah kebijakan strategis ya supaya angka ini bisa kita turunkan. Upayanya Bang yang dilakukan untuk bisa memperkecil lagi angka pengangguran itu? Upaya yang kita lakukan pertama adalah menyiapkan calon tenaga kerja kita yang SDM-nya yang berkualitas. Makanya kita efektifkan BLK, termasuk LPK sinergikan ya untuk kesempatan kerja yang di dalam maupun di luar negeri. Dan juga untuk di nasional. Kemudian kita juga untuk melaksanakan pelatihan dan magang kerja. Jadi ini semua sebenarnya upaya kita supaya dapat menekan tingkat pengangguran terbuka. Dan perusahaan-perusahaan di tengah pandemi kami himbau untuk tidak melaksanakan pemutusan hubungan kerja. Itu yang paling penting. Dan sejauh ini seperti apa kalau perusahaan di Lampung? Alhamdulillah perusahaan di Lampung kecil sekali untuk mengambil PHK. Walaupun sebagian ada yang dikurangi jam kerja, tadi tidak menempuh PHK. Itu keputusan yang sangat bijaksana di masa pandemi. Satu menit terakhir Bang. Kalau mau mengakses Sigajah Lampung tadi kemana kita linknya? Setelah nanti kita resmikan, linknya nanti di lampungprop.go.id Sigajah Lampung. Kapan tuh kira-kira peresmiannya Bang? Yang pasti bulan Desember sih ya? Desember. Kita usahakan di bulan Desember. Tanggal tepatnya belum tahu, lihat jadwal Pak Gubernur. Baik. 1 menit terakhir Bang, apa yang ingin Abang sampaikan kepada pemirsa terkait dengan dunia ketenaga kerjaan di Provinsi Lampung Bang? Tentu dalam hal dunia ketenaga kerjaan ini menyangkut banyak hal sesuai dengan mandatori LPJMD Provinsi Lampung dan pencapaian visi Gubernur Rakyat Lampung Berjaya pada sektor tenaga kerjaan.
Tentu kita berharap dapat menekan tingkat pengangguran terbuka yang ada di Provinsi Lampung. Bersamaan dengan itu kita terus mengawal perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Dan oleh sebab itu kita menghimbau kepada masyarakat untuk aktif di dalam memantau peluang pekerjaan, dan melalui Si Gajah Lampung merupakan salah satu solusi bagi masyarakat pencari kerja untuk bisa mengakses lapangan kerja di Provinsi Lampung maupun nanti terkoneksi pada lapangan kerja secara nasional. Ya. Kita tunggu launchingnya. Amin. Terima kasih ya. Bapak Dr. Agus Nompitu SE MTP, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Terima kasih ya Bang waktunya. Sama-sama, sehat dan sukses selalu. Sukses sama-sama. Ya, pemirsa, demikianlah obrolan kita dalam Release Corner untuk episode kali ini. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.